Oke. Hari ini kita lanjutin dari tutorial nol dulu ya, dari nomor 28 sampai nomor 35. Soalnya ini ya, jadi fungsinya sudah diberikan gambar grafiknya. Di sini daerah asalnya dari 0 sampai 3, kemudian daerah hasilnya, range-nya, -1 sampai 2. Nah untuk nomor 28 diminta sketsa grafiknya. Jika diminta G-nya itu, kita bahas yang B dan G ya. Kalau buat yang B, kalau G-nya itu F sama dengan, sama dengan Fx2 gitu ya, Fx tambah 2. Oke, ini B, Gx sama dengan Fx tambah 2. Nah, diketahui grafik fungsi F-nya itu seperti ini, ya, yang warna biru. Nah, kalau Fx plus 2 artinya apa? Digeser ke kiri, Kak. Tuh, digeser ke kiri ya. Sejauh berapa satuan? Dua satuan. 2 satuan. Oke. Ini saya copy lagi aja ya, gambar. Oke. Biar nggak repot, saya geser aja ya sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya berarti jadi ke ini ya, saya ganti warna. Jadi yang ini, sumbu Y-nya. Oke, ini anggaplah sumbu Y-nya ya. Ini 2, 1. Nah, berarti di sini 0. Ininya jadi 1. Ini -1. Ini -2. Gitu ya. Ini anggap aja nggak ada. Gitu ya. Jadi digeser ke kiri 2 satuan. Oke, sekarang ditanya juga tentukan daerah asal dan daerah hasilnya. Berarti di sini daerah asal domain dari G gitu ya. Berapa jadinya daerah asalnya? Dari -2 sampai 1 ya. -2 sampai 1. Ini juga bisa dilihat dari domain F-nya. Domain F-nya itu dari 0 sampai 3. Karena geser ke kiri sejauh 2 satuan artinya dikurangin 2 aja gitu ya. Jadi batas kirinya yang 0. Ya, di sini 0 - 2. Buat yang tiganya juga sama. 3 - 2. Ya, di sini jadinya -1, min 2 sampai 1 gitu. Oke. Nah, buat daerah hasilnya di sini tidak berubah ya. Tetap dari -1, ini -1 sampai 2. Gitu. Oke, lanjut ya yang G. Kalau yang G di sini Gx-nya sama dengan mutlak Fx. Nah, berarti di sini dari nilai Fx yang negatif, kalau dimutlak jadinya positif ya nilainya. Gambarnya yang oke. Tinggal dicerminkan aja ya terhadap sumbu X. Jadi ini yang bagian yang negatifnya dari 0 sampai sekian nih, 0, sekian gitu ya. Bagian yang ini, nah garis yang ini nih. Kemudian untuk yang ini juga dari 1 sampai 2 sekian ya. Ini dicerminkan terhadap sumbu X gitu. Ya, jadinya positif seperti ini. Oke, kalau untuk yang G di sini domainnya tetap ya dari 0 sampai 3. Nah, sedangkan di sini untuk daerah hasilnya RG-nya karena udah kalau di mutlak itu nggak boleh ada yang negatif ya. Jadi di sini nilai minimumnya 0 gitu. Ya, maksimumnya dia mengikuti mutlak dari ini batasnya ya 2. Oke, itu nomor
Nomor 35 ya. 28. Oke, sekarang lanjut nomor 29. Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja ya. Oke, sekarang mengubah besar sudut ya. Jadi dalam satuan derajat ke dalam satuan radian. Konversi ya. Konversi dari satuan derajat ke satuan, ini saya tutup dulu, satuan radian. Cara konversinya gimana? Ya misalnya ini tetanya ya, tetanya ini dalam sudut dalam satuan derajat ya, di sini dibagi 360 derajat dikali 2 pi. Gitu ya, gampang ya. Jadi buat yang A di sini 45 derajat ya dibagi 360 derajat dikali 2 pi. Oke, jadi berapa? 1/4 V. Iya, betul ya. 1/4 pi. Oke, sekarang lanjut yang C. Yang C di sini 150 derajat dibagi 360 derajat kali 2 pi. Oke, jadi berapa? 5/6 V, Kak. Oke, 5/6 pi. Bagus. Ya, oke. Gampang ya nomor 29 ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 30. Nomor 30 diketahui segitiga siku-siku ABC dengan sudut ABC-nya sama dengan pi per 2. Nah, artinya kalau sudut ABC, siku-sikunya itu di eh, sudut B ya. Ini gambar dulu segitiga siku-siku. Ini gitu ya. Tadi sudutnya di B, siku-sikunya. Ini A, ini C gitu ya. Oke, jika panjang AB adalah 4 satuan, berarti ini 4, panjang AC 5. Tentukan nilai-nilai berikut. Nah, sebelum nentuin, bisa nggak cari panjang BC-nya? Bisa, Bisa, Kak. Gimana caranya? bisa pakai segi Pitagoras, Kak. istimewa atau Pitagoras. Oke, Pitagoras ya. Ini kebetulan gampang triple Pitagoras. Jadi panjang BC-nya berapa? 3, Kak. 3. 3. Oke, bagus. 3 ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah, ini diminta tentukan ya, yang C. Tan C. Nah, berarti yang, ini ya C-nya gede di sini. C gitu. Sudutnya berarti yang ini. Nah, berarti kalau tan C gimana? Depan 4 per per 3, miringnya. Kak. Iya, Iya, Kak. betul. 4/3. Oke. Kalau yang D, secant C. Gimana kalau secant? 1 per cos, Kak. 1/cos boleh. 1/cos C jadinya 5/3. 5/3. Betul ya. Kalau bisa langsung boleh ya, langsung aja. Kalau misalnya perlu pelan-pelan, dari 1/cos C, cos C-nya itu kan samping per miring gitu ya, 3/5. Nah, berarti nanti 1 dibagi 3/5, dibalik gitu. Ya, kalau udah bisa langsung nggak apa-apa. Oke, masih gampang ya. Cepat ini mah. Oke, lanjut 32. 32 di sini ada dua sudut. Sudut alfa ya, kalau sudut alfa itu nilainya dari 0 sampai pi per 2. Artinya dia di kuadran berapa nih? 1. Kuadran 1 ya. Terus kalau yang sudut B di sini dia nilainya itu dari pi per 2 sampai pi. Berarti di kuadran 2. 2. 2 ya. Oke, sekarang diketahui, saya pakai warna lain dulu.
sin alfa sama dengan 3/5. Ya, oke. Di sini bisa gambar segitiga siku-siku. Kalau misalnya udah bisa langsung nggak apa-apa ya. Ini segitiga gitu ya, segitiga siku-siku, alfanya di sini. Berarti kita tahu, oh 3-nya itu yang depan, 5-nya itu yang miring. Berarti sisi sampingnya adalah 4. Artinya di sini kita bisa dapat cos alfanya. Ya, cos alfanya adalah 4/5 gitu. Gampang ya. Nah, kalau yang sin beta, ini kalau misalnya kalian bisa langsung boleh kayak tadi gitu ya. Sin beta, oh betanya ini di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 di sini sinnya kan memang positif ya kalau di kuadran 2. Sedangkan kalau nilai cosnya negatif, kalau misalnya kalian udah bisa langsung silahkan. Tapi kalau yang perlu dari gambar segitiga boleh ya. Jadi kalau dari gambar segitiga, oke, ini sudut siku-siku ya di sini. Nah, mungkin kalian bingung gitu ya kalau misalnya betanya dari pi/2 sampai pi. Sedangkan di sini kan segitiganya siku-siku udah ada yang 90 derajat nih, udah ada yang pi/2. Berarti kalau misalnya dijumlah, jumlah sudut di dalam segitiganya jadi lebih dari pi dong, ya. Sedangkan kalau jumlah sudut dalam segitiga itu kan harus sama dengan pi. Nah, berarti di sini kalian ganti dulu aja gitu ya. Di sini sudutnya adalah pi min beta. Ya, karena di sini sin beta sama dengan sin pi min beta sama dengan 5/12 gitu ya. Jadi di sini 5, ini 12. Ya, buat cari sisi satunya lagi berarti pakai Pitagoras. Pitagorasnya jadi 144 dikurangin 25. Ya, jadi hasilnya akar 119. Oke, berarti di sini kita dapat cos pi min betanya sama dengan akar 119/12. Alias kalau di kuadran 2, cos beta sama dengan minus akar 119/12. Itu ya. Oke. Sekarang coba yang B. Yang B itu ditanyanya cos beta. Oh, cos betanya udah dapet ya ini ya. Minus akar 119/12. Buat yang D, di sini cos alfa tambah beta. Ya ini jumlah sudut trigonometri. Jadi cos alfa dikali cos beta minus sin alfa dikali sin beta. Oke, substitusi semua ya. Kita udah dapat semua nilainya. Sini 4/5 dikali minus 119 akar ya 12 minus sinnya berapa tadi 3/5 kali 5/12 ya. Sini kalian sederhanain yang bisa dicoret-coret aja kayak ini ya. 4 sama 12 bisa dicoret, sisa 3. Berarti jadi minus akar 119 dibagi 15. Ini jadi 1/4. Ya, ini coret-coret. 1, ini 4. Gitu ya. Jadi ini nomor 32. Oke, nggak ada pertanyaannya. Lanjut ya, nomor 35. Nomor 35, periksa fungsi-fungsi yang diberikan ini merupakan fungsi ganjil, genap, atau bukan keduanya. Oke, sekarang definisi dulu. Fungsi ganjil. Ada yang ingat definisinya apa? F min X sama dengan min Fx. F min X sama dengan min Fx, betul ya? F min X sama dengan min Fx. Oke, kalau yang fungsi genap gimana? F min X sama dengan Fx. Oke, gampang ya. Minusnya tinggal dihilangin. Yang punya Fx-nya. Oke, gini ya. Oke, berarti kita langsung kerjain aja. Berarti buat mengerjakan nomor 35, karena di sini definisinya adalah F min X gitu ya. Ya udah. Kalau di sini diketahuinya Fx, jadi kalian langsung hitung F min X-nya aja. Jadi di sini F min X sama dengan, ya substitusi. Min X pangkat 3 ditambah min X. Min X di pangkat 3 jadinya min X pangkat 3.
ya, ini min X. Oke, minusnya saya keluarin, jadi X pangkat 3 tambah X. Ya, ini tuh sama dengan fx ya. Jadi di sini minus fx. Oh, berarti di sini fx fungsi ganjil. Gitu ya. Buat yang B juga sama. Buat yang B berarti di sini f min x sama dengan min x pangkat 8 min 5 min x pangkat 4 tambah 1. Ya, min x pangkat 8 karena dia di sini pangkatnya genap, jadi di sini positif gitu ya. Dia jadi x pangkat 8. Kurang 5 min x pangkat 4 jadi positif juga, x pangkat 4 tambah 1. Oh, dia balik lagi ya sama kayak fx-nya. Artinya di sini fx-nya fungsi genap. Gitu. Oke? Aman ya? Tutor 0. Yang bab 0. Masih pendahuluan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke limit. Oke, nggak ada ya. Sekarang kita masuk limit. Maaf Kak, Iya, ya. untuk ini nanti recordingnya akan di-share di YouTube-nya Power Soma atau di mana ya Kak? Iya, betul. Nanti akan di-share di YouTube Power Soma ya. Baik, oke, baik. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, tadi bab 2 ya. Bab 2, bab 1. Oke, bab 1 seperti biasa kita dari nomor 1 dulu, konsep dulu ya. Dari yang gampang-gampang dulu. Nomor 1A, fungsi f. Ya, jadi udah dikasih fx-nya x kuadrat min 9 dibagi x min 3. Ya, kalau kita ngelihat fungsi kayak gini di bab 0 kemarin pendahuluan, kita udah tahu gitu ya, oh berarti si f ini tuh tidak terdefinisi di x sama dengan 3. Karena kalau kita pilih x-nya sama dengan 3, penyebutnya jadi 0. Nggak boleh ya kalau pecahan penyebutnya 0. Nah, tapi kalau di limit, ini jadi ada nih nilainya. Berapa? Limit fx kalau x-nya menuju 3. 1A. 6 ya. Oke, bagus. Udah ngerti ini mah. Ya, ini fx-nya saya buka ya, sesuai yang dikasih. Jadi x kuadrat min 9, x min 3. Ya, pembilangnya di sini bisa difaktorkan. Ya, jadi x min 3, x plus 3. X min 3. Nah, ini dicoret aja. Oke, hasilnya jadi tinggal x plus 3. Limit x menuju 3 dari x plus 3. Nah, substitusi gitu ya x-nya. Substitusi x sama dengan 3, jadi diperoleh 4. Ya, jadi di sini jawabannya. Sip. Oke, kalau yang B gimana? Limit x menuju C plus. Ngerti nggak? Itu maksudnya ada C plus, ada C min. Ayo, ngerti nggak? Dari kanan sama kiri Iya, Kak. Iya. itu dari kiri dan Ya, kanan. betul ya. Berarti kalau limit x menuju C plus, artinya di sini dihampirinya, didekatinya itu dari sebelah kanannya C, gitu ya. Kalau limit x menuju C minus berarti dari kiri, gitu. Oke, ternyata kalau si limit x menuju C nih, menuju C-nya tapi dari kanan. Ternyata si fungsinya ini nilainya jadi L. Ya, sedangkan kalau dia didekati dari kiri, nilainya jadi L-1. Nah, berarti limit x menuju C dari fx berapa? Nggak Tidak. ada Kak. Tidak ada, Kak. Tidak Tidak ada. ada ya. Karena limit kiri dan limit kanannya berbeda nilainya. Oke. Jadi di sini jawabannya tidak ada. Oke, sekarang yang C, misalkan epsilon lebih besar dari 0. Pertaksamaan, ini mah kayak yang kemarin ya, yang bab 0. Mutlak fx min L kurang dari epsilon. Nah, ekivalen sama apa nih berarti? Diketahui pertaksamaan fx min L kurang dari epsilon. Berarti supaya keluar fx aja ya dibuka gitu ya mutlaknya ya.
Kalau mutlaknya dibuka, jadinya min epsilon kurang dari fx min L kurang dari epsilon. Ya, sini supaya tinggal fx aja yang di tengah, berarti ketiga ruasnya saya tambah dengan L gitu ya. Tambah L, Kak. Bagi L, tambah L ya. Jadi L min epsilon kurangin fx, kurang dari fx, di sini kurang dari L tambah epsilon ya. Jadi di sini ekuivalen dengan fx-nya itu di antara L min epsilon dan L tambah epsilon. Itu. Gampang ya? Yang D enggak, yang E sekarang. Misal fungsi f GH memenuhi ini ya. Jadi fungsi si f ini kurang dari sama dengan G, terus G-nya sendiri juga kurang dari sama dengan H. Di sini untuk semua X yang dekat dengan C. Ya, kecuali mungkin di X sama dengan C itu sendiri. Nah, sekarang diketahui limit X menuju C dari si F dan H itu ternyata sama nilainya L. Berarti limit X menuju C dari G berapa nilainya? L. L. L juga. Pakai teorema apa ini namanya? Fungsi apit. Teorema apit ya. Teorema apit atau prinsip apit ya. Teorema apit. Oke. Ah, udah bisa ini mah. Konsepnya sudah mantap. Oke, sekarang yang nomor 2 ya. Nomor 2 juga gampang. Kak, maaf, Kak. Iya, Izin bertanya apa? buat yang soal yang sebelumnya, boleh nggak, Kak? Boleh. Kenapa? Itu tuh dia jawabannya L itu karena emang dia nilainya itu kurang dari sama dengan GX dan FX itu berarti dia nilainya sama gitu, Kak. Iya, jadi karena mulainya kan dari sini ya. Jadi diketahui fx kurang dari sama dengan gx kurang dari sama dengan hx gitu ya. Berarti ya sama gitu ya, kayak kalian ngerjain pertaksamaan kayak nomor C gitu ya. Saya tambah L semua di ketiga ruas. Nah, berarti ini sama juga gitu. Kalau misalnya saya tambahin limitnya, ya limit X menuju C dari ketiga ruasnya. Jadi limit X menuju C dari fx kurang dari sama dengan limit X menuju C, ini dia searah aja ya. X menuju C dari gx kurang dari limit X menuju C dari hx gitu ya. Nah, di sini udah diberikan kan ya, bahwa si limit X menuju C-nya adalah L. Ini. X min C, X menuju C, Gx kurang dari sama dengan limit X menuju C dari H juga sama L. Nah, berarti berdasarkan teorema apit, ya berarti limit X menuju C dari Gx-nya adalah L juga gitu. Karena dia diapit oleh dua nilai L. Gitu. Makasih, Kak. Oke. Lanjut ya, nomor 2. Nomor 2, cepet lah ini mah ya. Limit X menuju 0. Nah, berarti kalau kayak gini nggak dikasih nih fungsinya. Ya, karena nggak dikasih fungsi, tapi dia dikasih gambar grafiknya. Nah, berarti ngerjain nomor 2 dilihat dari grafiknya. Oke, sekarang limit X menuju 0 dari fx. Ini yang biru, si gambar yang biru tuh fx-nya gitu ya. Oke, limit X menuju 0 dari fx. Berarti X-nya 0 nih. Kalau X-nya 0 berarti limitnya berapa? Limit fx-nya 0. 0 ya. Gampang ini mah, 0. Oke, sekarang kalau limit X menuju 1 dari fx berapa? 2. 2. 2 ya. Jadi di sini karena dari kiri. Ya, dari kiri itu berarti ngelihat dari grafik yang ini. Ya, dia menuju 2. Dari yang kanan dia juga menuju 2 gitu ya. Jadi di sini sama dengan 2. Ya, tapi kalau misalnya saya nanyanya F1, berapa hasilnya? Nggak ada. 3. Nggak. 3 Eh, ya. oh iya 3. 3 karena yang ini. Gitu. Ya. Dia bulatan penuh artinya di situ nilainya ya. Kalau dia tepat di X sama dengan 1. Oke, sekarang limit X menuju 2 dari kanan. Ya, 2-nya tapi dari kanan nih. Berarti yang grafik 0, yang ini Kak. ya. Ya, 0. Iya, jadi 0. sama 0, Kak. dengan 0 gitu. Kalau 2 dari kiri, Nggak 1. ada. 1, Kak. 1. 2 dari kiri. Yang ini ya, 1. 1 Iya. dong. Gitu. Kebayang nggak? Bingung nggak ini nih? Ini saya hapus-hapusin dulu. Kalau 2 dari kanan, sekarang lihat dulu 2.
grafik mana nih yang kanan? Oh, grafiknya yang ini nih yang sebelah kanan. Kalau dia menuju 2 dari menghampiri 2 ya, mendekati 2 dari kanan, oh ternyata nilainya jadi 0 fungsinya. Ya, sedangkan kalau si fungsinya mendekati X sama X menuju 2 ya, si fx-nya itu di sini nilainya jadi menuju 1 gitu. Jadi makanya di sini limit X menuju 2 dari kiri, fx-nya sama dengan 1. Ya, kalau sekarang ditanya limit X menuju 2 dari fx berapa? Nggak ada. Nggak ada, Kak. Tidak ada ya, karena limit kiri dan limit kanannya berbeda. Kak, maaf. Ya, Untuk itu kan tadi buat yang nomor B ya kayak untuk yang sorry yang F1 itu kan fungsi 1 itu kan dia nilainya 3 ya Kak karena dia nilai fungsinya ada di atas. Kalau iya misal betul. buat kalau misal buat yang mendekati 2 itu dia ada nilai fungsinya nggak ya Kak? Mendekati 2 ada Atau di 1 nilainya itu 1. nilai fungsinya Kak? Betul. Jadi di Oke sini oke oke. ini adalah F2-nya. Jadi F2 sama dengan 1. Ya, karena dia bulatan penuh di sini, di satunya. Berarti bulatan penuh itu mendefinisikan fungsi kalau misalnya yang kosong itu limitnya kayak Kosong, enggak, belum tentu ya. Kosong limit bisa sih, bisa dibilang lah. Bisa dibilang kalau kosong itu berarti limitnya gitu ya. oke Kak, makasih Kak. Oke. Nomor nomor 2 udah, nomor 3 skip ya. Ya, skip. Nah, nomor 4. Nomor 4 biasanya udah mulai banyak yang bingung ini. Tapi mudah-mudahan kalian enggak ya. Oke, gunakan grafik fungsi f berikut untuk menentukan suatu delta. Sehingga kondisi ya di mana mutlak dari x min setengah, yaitu nilainya dari antara 0 sampai delta. Ya, sehingga dia menjamin jarak antara fx sama 1 itu kurang dari 1/5. Oke, sekarang udah dikasih nih, fx-nya kan min 1, berarti fx sama dengan 1 ya di sini ya. Sekitar 1, berarti fx-nya itu kan yang sekitar sini nih. Ini fx-nya. Ya, jadi yang ini batasnya, batas y-nya. Ya, yang ini ya, yang ini kalau dibuka itu jadinya min lagi. 4/5 kurang dari fx lebih besar dari 6/5 gitu ya. Nah, kalau yang ini tentuin nih deltanya berapa. Berarti kalau yang ini buat nentuin delta, delta itu sama dengan minimum ya. Minimum dari ini jaraknya. Karena di sini kan udah diketahui nih, oh berarti kalau f 3/4 itu nilainya sama dengan 4/5. Ya, kalau titik yang ini titik yang ini nih. Terus kalau titik yang ini artinya dari sini kita dapat f1/3 sama dengan 6/5. Gitu ya. Berarti di sini jaraknya kita kalau ngomongin kalau delta itu ngomongin sumbu x-nya ya, kalau fx ngomongin sumbu y-nya. Jadi di sini x min deltanya adalah pakai mutlak ya supaya kelihatan ini jarak, jadi setengah dikurangin 1/3, 3/4 min setengah. Oke ya, sini jadi dapat minimumnya setengah min 1/3 dimutlakin jadi berapa? 1/6 ya, 1/6. Kalau yang ini 3/4 kurang 2/4 jadi 1/4. Mana yang paling kecil? Lebih kecil mana? 1/6 atau 1/4? 1/6. 1/6 ya. Oke, berarti di sini pilih deltanya itu 1/6. Gitu. Sebenarnya kalau kalian mau lihat dari gambar juga bisa. Berarti kalau yang 1/6 itu kan yang jarak yang ini ya. Si setengah sampai 1/3. Nah, berarti sampai sini gitu. Ya. Ini jadi pita buat si X-nya. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian ngambil X-nya di daerah sini, artinya terjamin kan ya si fx-nya itu kalau di sini nih fx-nya kalau misalnya dikurangin 1 mutlaknya
pasti kurang dari 1/5 gitu. Karena kalau kita ngambil dari sini ya pasti ada di sini, di antara selang ini gitu ya, si nilainya. Kebayang nggak? Kebayang? Jujur masih bingung kak. Masih bingung. Bingung di bagian mananya? Biar saya juga ngerti. Kalian masih bingung di bagian mana? Apakah bingung kenapa ngambilnya yang minimum gitu? Iya kak. Kalau misalnya bingung kenapa minimum, ya udah coba deltanya kita ambil yang maksimum. Apa yang terjadi? Kalau kita deltanya ambil yang maksimum, artinya kan saya ngambil panjang selangnya itu jaraknya yang ini ya, si deltanya itu yang 1/4. Berarti setengah tambah 1/4, 3/4, sama setengah kurang 1/4. Jadinya 1/4 gitu ya, kurang lebih lah. Kurang lebih 1/4-nya di sini. Oke? Ya, berarti selangnya, kalau saya buka ini, 0 kurang dari X min setengah kurang dari deltanya tadi misalnya pilih 1/4 gitu ya. Berarti di sini jadi, gimana nih? Saya pelan-pelan dulu ya. X min setengah 1/4 tambah ya. 1/4 X 3/4 gitu ya. Sama kan ya? Berarti selangnya jadi yang di sini. Ya, jadi yang di sini dong selangnya. Betul? Buat si X-nya yang ini. Iya kak. Tuh. Ya, berarti kalau misalnya kalian ngambil nilai di 1/4, misalnya F1/4, berarti F1/4 itu kalau kalian nyocokin sama grafiknya berarti di sini dong. Bener nggak? Iya kak. F1/4. Ya. Tuh. Oh, di sini nilainya jadi lebih besar dari 6/5. Ya, sedangkan kalau yang kita mau adalah si F-nya ini, nilai F-nya kalau dikurangin 1 itu kurang dari 1/5. Berarti kalau misalnya sekarang F1/4 dia lebih besar dari 6/5, berarti F1/4 ya, di sini dikurangin 1 artinya dia jadi lebih besar dari 1/5. Betul nggak? Ya, ini kalau misalnya bingung dari sini, ya ini saya kurangin 1 kedua ruas, jadi 6/5 min 1 sama dengan 1/5 gitu ya. Lebih besar. F1/4 min 1 lebih besar dari 1/5. Sedangkan dia mintanya deltanya itu menjamin. Ya, kata kuncinya di sini, menjamin. Menjamin supaya si F dikurangin 1 ya, kalau dimutlakin itu kurang dari 1/5. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari persamaannya, dari pertaksamaannya, kalau misalnya ngelihat dari grafik ya kelihatan gitu ya. Si F1/4 ini tuh di luar pita yang ini. Ya, di luar selang Y-nya itu dari 4/5 sampai 6/5. Artinya ya kalau misalnya kalian pilih deltanya 1/4 ya tadi ya. Kalau misalnya kalian pilih deltanya 1/4, ya kalian tidak menjamin ini gitu. Supaya menjamin gimana? Mau berarti pakai yang tadi. Pakai yang minusnya gitu ya. Pakai yang minus, pakai yang paling kecilnya, yang 1/6. Kalau yang 1/6 jadinya, biar yang ini nggak perlu saya hapus ya, jadi saya screenshot lagi. Nah, sedangkan kalau misalnya kita ambil yang 1/6, ya berarti di sini kayak tadi ya, X min setengah, ininya 1/6. Kita buka gitu ya, jadi min 1/6 kurang dari X setengah 1/6. Tambah setengah gitu ya. Ini 1/6 tambah 3/6 X 4/6. Ya, ini jadi 1/3 X 2/3. Oke, berarti 2/3-nya di sini kurang lebih gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngambil yang ini, si F-nya, F2/3-nya, dia masih ada di dalam selang yang Y-nya dari min 4/5 sampai 6/5. Betul ya? Di sini gitu. Dia masih di sini. Jadi di sini
di selang X-nya itu dari 1/3 sampai 2/3, ya alias di daerah yang ini, dia tuh terjamin hasilnya itu pasti ada di selang 4/5 sampai 6/5. Selang 4/5 sampai 6/5 itu adalah si mutlak fx min 1 kurang dari 1/5 gitu. Gimana? Paham, Kak. Oke, aman ya. Jadi kalau kalian mau lihat dari grafiknya boleh, atau kalau mau dibikin dalam persamaan kayak gini juga bisa gitu ya. Oh, maaf. Ya, Boleh izin nanya terkait soal ini nggak, Kak? kenapa yang mana? Yang ini, yang atasnya yang terkait nilai minimum itu, Kak. Iya, kenapa? Deltanya. Itu tuh berarti dia, Deltanya? ya, itu berarti Mm-mm. deltanya itu tuh kan eh, stepnya itu tuh berarti kita dari stepnya itu dari mana dulu, Kak, tadi? Berarti. Ini ngambil langsung dari X-nya ya. Tergantung soalnya. Kalau yang ini kan dia udah dikasih tahu semua. Janganlah, jangan dihapus ya. Nanti kalian bingung. Wait, itu lagi. Kalau yang tadi kan ini gambarnya kebetulan dia udah ngasih kan ya. Selang-selangnya nih. Betul nggak? Iya, Kak. Ya, sebenarnya ini ngelihatnya tuh dari fx-nya. Jadi kita jalannya mundur nih. Dari si mutlak fx min 1 kurang dari 1/5. Berarti kita bisa buka, oh si fx-nya ini berarti antara 4/5 sampai 6/5. Dapatlah yang di sumbu Y ini. Betul ya? Iya, Kak. Oke, nah dari sini ternyata udah dikasih F-nya. F-nya kita nggak dikasih, biasanya mah kan F dikasih nih, kayak fx sama dengan x kuadrat, bla 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 gitu ya misalnya. Kalau yang ini kan dia nggak dikasih nih fungsinya. Tapi yang dikasih adalah grafiknya, yang warna biru. Oke, nah ternyata udah dikasih juga nih dari soal. Oh ternyata kalau misalnya si fx-nya itu 4/5, itu nilai x-nya adalah 3/4. Sedangkan kalau nilai fx-nya adalah 6/5, oh berarti x-nya 1/3. Ya, jadi dapatlah gambar yang ini, gitu. Oke. Nah, dari sini kita langsung bisa nentuin deltanya. Deltanya ya udah, deltanya itu jarak dari si setengah ya, karena di sini kalau kita lihat dari sini, oh satunya itu tercapai ketika x-nya sama dengan setengah. Gitu. Ya, jadi deltanya kita ambil minimum jaraknya dari si setengah ke 1/3 sama setengah ke 3/4. Makanya tadi buat ininya saya nulis pakai mutlak gitu. Jadi di sini sebenarnya menyatakan jarak gitu. Jadi ambil jarak yang minimum. Baik, Kak. Makasih, Kak. Oke. Sebenarnya ini kan kalau kalian lihat ini sebenarnya definisi dari limit gitu ya, definisi limit. Definisi limit ya. Jadi di sini limit x menuju setengah dari fx itu sama dengan 1 gitu. Sebenarnya itu gitu. Ya, kalau dilihat juga kan berarti benar ya. Oh, ini ketika x-nya menuju setengah dari kiri atau dari kanan gitu ya, berarti kan karena dia di sini sama dengan 1, oh berarti limitnya ada nih. Berarti limit kiri sama limit kanannya nilainya sama, yaitu 1. Nah, berarti benar gitu ya dari grafiknya. Si F-nya kalau dari X-nya dari kiri sama dari kanan setengah, sama gitu ya. Fx-nya nilainya 1 gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan udah nggak bingung. Oke, kita lanjut yang nomor 5. Nomor 5, tunjukkan bahwa pernyataan berikut benar. Ya, jadi jika ya di sini udah diberikan. Kalau mutlak X min 25 itu kurang dari 1/20, tunjukkan ini ya akar X min 5 mutlaknya itu kurang dari 1/100. Oke, dari yang B, kita mulai langsung dari akar X min 5-nya. Ya, akar X min 5, berarti di sini boleh saya tulis akar X min 5 mutlaknya dikali
akar X tambah 5. Oke, boleh ya, karena di sini kan 1. Ya, ini merasionalkan lah. Oke, terus di sini karena akar X tambah 5 positif, ya udah berarti boleh ya masuk ke dalam mutlaknya ya. Jadi di sini akar X min 5 dikali akar X tambah 5. Dibagi akar X tambah 5. Ya, jadi pembilangnya diperoleh mutlak X min 25. Dibagi akar X tambah 5. Oke, bener ya gini ya? Iya, Sama Kak. ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat akar X tambah 5. Ya, kalau di sini kan X-nya harus tak negatif ya. X-nya itu lebih besar dari 0 sama dengan 0 supaya terdefinisi. Berarti di sini mau X-nya berapapun ya di daerah definisinya, berarti nilainya itu pasti lebih besar sama dengan 5. Betul ya? Benar, Kak. Dari sini kita dapat jadinya 1 per akar X tambah 5 artinya kurang dari sama dengan 1 per 5 dong. Kalau nggak ngerti tanya ya. Kalau Kak, diam-diam aja nanti saya anggapnya kalian udah ngerti. Nah, jadi mutlak X min 25 dibagi akar X tambah 5 artinya di sini dia kurang dari sama dengan X min 25 dimutlakin dibagi 5. Oke, buat X min 25 mutlaknya sendiri, dia kurang dari 1 per 20. Berarti di sini jadi 1 per 20 dikali 1 per 5. Sama dengan 1 per 100. Jadi, terbukti mutlak X akar X min 5 kurang dari 1 per 100. maaf Kak. Oke, kenapa? Saya belum paham dari yang akar X tambah 5 lebih besar sama dengan 5 itu Kak. Sampai seterusnya. Dari yang ini. Iya, Oke, pelan-pelan ya. Kalau akar X itu nilainya kan selalu positif, betul ya? betul Kak. Mau dia X-nya sekecil apapun, ya nilainya positif ya. Misalnya kayak X-nya kamu mau ngambil sekecil apapun. Misalnya 0,01 gitu. Ya, akar X-nya jadinya 0,1. Ya, berarti kalau misalnya kamu tambahin 5, artinya nilainya yang ruas kiri ini, si akar X tambah 5, pasti lebih besar sama dengan dari 5. Betul ya? Oh iya Kak. Nah, karena dia lebih besar sama dengan 5, artinya kalau saya balik, ya dia jadi penyebut gitu ya, kalau di pecahan, ini kan nggak mungkin 0, jadi aman ya kalau dijadiin penyebut pecahan. Artinya di sini 1 per akar X tambah 5 itu kurang dari sama dengan 1 per 5. Betul ya? Soalnya kan kalau penyebut, kalau dia makin besar, artinya dia makin kecil. Oke Kak. Ya, jadi berlaku ini. Nah, dari sini pakai gitu ya, buat ngelanjutin yang mutlak X min 25 dibagi akar X tambah 5 gitu. Ya, di sini pembilangnya ya sama gitu ya, tapi penyebutnya kita pakai yang ini. Kalau untuk yang 1/20 dikali 1/5 itu maksudnya gimana, Kak? Ini buat si X min 25 mutlaknya sendiri kan dia berlaku ini ya. Benar nggak? Iya, Kak. Iya, berarti artinya di sini mutlak X min 25 itu kurang dari 1 per 20. Tapi kan dia di sini ada 1/5-nya. Bingung nggak? Belum paham. Atau kalau dari sini masih terlalu ini, jangan dihapus ya. Jadi boleh caranya kayak gini atau pelan-pelan ya. Kalau yang pelan-pelan kayak gini. Berarti 1/5 dikali mutlak X min 25. Tuh? Iya, Kak. Ya.
Nah, si X min 25-nya sendiri, tadi ya, X min 25 dimutlakin, itu nilainya kurang dari 1/20. Artinya di sini 1/5 dikali 1/20 dong. Benar nggak? Ini kan sama aja gitu. Kalau misalnya saya kali 1/5 nih di kedua ruas. Berarti jadi 1/5 X min 25 kurang dari 1/5 dikali 1/20 gitu. Berarti 1/5 dikali mutlak X min 25 artinya kurang dari 1/5 dikali 1/20. Kebayang? Kebayang Kak, kebayang. Oke, ya. Jadi yang ini karena bisa kalian hitung 1/5 kali 1/20-nya berarti jadi 1/100. Kalau mau pelan-pelan kayak gini boleh, kalau mau langsung yang ini juga boleh. Alhamdulillah, Kak. Oke, Artinya nanti hasil akhir atau nulis akhirnya cuma yang jadi terbukti itu, Kak. iya betul. Jadi terbukti di sini mutlak X min 5, mutlak akar X min 5 itu kurang dari 1/100. Terus kita juga kan sudah menggunakan ini gitu ya, menggunakan yang diberikan ya, pernyataan yang diberikan. Bahwa mutlak X min 25-nya itu kurang dari 1/20. Kita pakai di bagian sini. Ya, bagian sini. Gitu. Ya, ada pertanyaan lagi nggak 5B? Kalau nggak ada, kita lanjut. Tinggal 4 nomor lagi sih. Santai aja ya. 7 dulu. Nomor 7. Nomor 7, yang limit H menuju 0 dari fungsinya 2 ditambah H pangkat 3 minus 8 dibagi H. Kalau kita lihat, kalau kita substitusi, selalu ya kalau misalnya mau ngerjain limit, iseng-iseng gitu ya, cobain dulu kalau kita substitusi. Di sini kan hanya menuju 0. Coba deh kita substitusi H-nya sama dengan 0 gitu ya. Ternyata waktu kita substitusi memang betul ya, kita dapat bentuk tak tentu 0/0. Berarti kita harus manipulasi nih bentuknya, kita harus sederhanain gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat yang 7E ini, nggak bisa langsung ya. Biasanya kan kita mikirnya, ini mah penyebut dibagi, dicoret gitu ya sama pembilangnya. Kalau ini mah kan nggak bisa. Ya, mau nyoret sama H, di atasnya ada 2 plus H sama min 8 nggak bisa ya, nggak bisa dicoret sama H. Nah, mau nggak mau, berarti kalau soal kayak gini, kalian buka si 2 tambah H-nya ya, 2 tambah H pangkat 3-nya kalian buka. Limit H menuju 0, jangan lupa ya, pakai segitiga Pascal. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1 gitu ya. Oh, berarti yang ini jadinya H pangkat 3 ditambah 3H kuadrat kali 2 ditambah 3H 2 pangkat 2 itu ya, ditambah 2 pangkat 3 minus 8. Ini lebih cepat daripada kalian nanti ngitungnya satu-satu kayak gini gitu ya. Kalau yang kayak gini lama, jadi pakai segitiga Pascal aja. Oke, ini kita rapikan dulu ya yang pembilangnya. Jadi H pangkat 3 ditambah 6H kuadrat ditambah 12H. Ini 8 ya. 8 kurang 8. Habis ya yang ini ya. Jadi di sini tinggal dibagi H. Nah, boleh dicoret semua nih H-nya. Ya, disederhanakan. Berarti kita dapat jadinya H kuadrat tambah 6H tambah 12. Nah, sekarang kita coba substitusi lagi. H-nya sama dengan 0. Oh, jadi dapat 12. Gitu. Gampang ya? Oke, lanjut yang F. Limit X menuju 4. X min 2 akar X dibagi 3X min 12. Oke, ada yang kepikiran nggak gimana caranya ngerjain yang F?
substitusiin dulu kok. Ya, substitusi dulu. Kalau X-nya sama dengan 4, jadinya gimana nih dapatnya? Manipulasi. 4 min. Jadi 0 per 0 kan ya, bentuk tak tentu juga ya. Iya kak. Jadi difaktorin. Kalau difaktorin gimana caranya? Coba gimana ini ngefaktorinnya? Yang penyebutnya dikeluarin dulu, 3-nya boleh ya. Jadi 3 X min 4. Yang atasnya gimana nih? Mau diubah atau tetap kayak gini? Kalau dirubah dia bentuknya jadi gimana kak? Ayo gimana? Misalnya tetap dulu gitu ya di sini ya. X min 2 akar X. Nah, saya tuh kalau ngelihat kayak gini curiga gitu ya. Di sini keluar akar. Jangan-jangan ini pakai rumusnya, ini jangan-jangan si X min 4-nya difaktorin keluar akar. Kalau saya mikirnya gitu. Ya, di sini karena dia ada akar. Cobain deh gitu ya, kalau misalnya akarnya saya buka, keluarin gitu ya. Kalau akarnya saya keluarin, berarti yang atas jadi akar X min 2. Betul ya? Kalau udah ngeliat kayak gini, kebayang nggak jadinya? Lanjutannya. Kebayang kak? Kebayang. Kebayang ya? Berarti yang bawah, si X min 4-nya, oh ya udah saya buka juga. Jadi X plus 2 akar X min 2. Ya, jangan lupa sifat ini ya, A kuadrat min B kuadrat adalah A tambah B kali A min B. Kebalik juga nggak apa-apa ya. Mau yang min dulu baru plus juga nggak apa-apa. Nah, artinya sekarang di sini jadi udah bisa dicoret nih faktornya. Jadi tinggal ini sisanya. Limit X menuju 4 akar X dibagi 3 akar X tambah 2. Kita substitusi lagi. Ya, setelah disederhanakan bentuknya, coba substitusi X sama dengan 4. Oh, ternyata ini bentuknya bukan bentuk tak tentu ya. Jadi di sini jadi dapat 2, 3, 2 tambah 2. Ya, jadi di sini boleh dicoret jadi 1/6. Gitu. Oke, yang F. Oke ya, ini manipulasi aljabar aja, biasa. Oke, lanjut nomor 8 ya. Nomor 8. Diminta hitung limit berikut atau jelaskan mengapa limit nggak ada. Yang A dulu ya. Kalau yang A, kita lihat di sini limitnya itu ada mutlak. Si mutlak 2X min 4. Ya, kita buka dulu. Buka dulu si mutlaknya. Berdasarkan definisi ya. Jadi di sini kita dapat min 2X min 4 itu ketika 2X min 4-nya kurang dari 0 gitu ya. Itu dikotretan aja gitu. 2X min 4 kurang dari 0. Artinya di sini X-nya kurang dari 2. Ya. Oke, X kurang dari 2. Terus sisanya yang satunya lagi jadi 2X min 4 ya. Untuk X-nya lebih besar sama dengan 2. Gitu. Oke. Nah, di sini ya udah kita pakai definisinya aja. Kalau kita mau mendekati limitnya, ya X-nya itu dari 2 sebelah kiri, artinya kita pakai definisinya yang ini, definisi mutlaknya. Si min 2X min 4 dibagi X min 2. Ya. Jadi limit X menuju 2 dari kiri. Ini mau dibuka boleh atau mau difaktorin boleh. Ya, dibuka. Ini duanya saya keluarin ya. Jadi min 2 X min 2 gitu. Bawahnya juga X min 2. Berarti boleh saya coret. Jadi hasilnya min 2 gitu. Ya, jadi buat yang 8A limitnya ada. Ya, limit X menuju 2 dari kirinya ada, limit kiri dari 2 ada. Nilainya adalah min 2. Gitu.
Sekarang yang C ya. Yang C juga sama. Kalau yang floor ini daripada bingung, buka dulu ya. Ini ya tanda floor. 2x tambah 1, 2-nya jelek. 2x tambah 1, ya di sini nilainya gimana berarti? Kita langsung lihat yang ininya aja ya dari x-nya ya. Karena x-nya menuju dari 1, berarti gimana nih? 2 dikali Nilainya 1. 2, ya. 2 itu kalau nilainya dari 0,5 sampai 1 ya. Sedangkan nilainya 3 kalau nilai x-nya dari 1 sampai 1,5. Betul ya? Dan seterusnya gitu. Nilainya bisa 4 atau bisa 1 berkurang terus gitu ya. Kayak gini jadinya. Tuh, kebayang nggak? Bayang nggak? Bayang ya? Fungsinya gini. Kalau misalnya mau diplot, mau digambar juga boleh. Kalau misalnya lebih kebayang digambar gitu ya. Biasanya kalau ngeplot saya pakai ini Desmos gitu ya, cari di internet gitu. Ngeplot ini biar lebih kebayang. Oke, sekarang kita tinjau limit kirinya. Limit kiri. Limit kirinya artinya limit X menuju 1 dari arah kiri. Ya, berarti kita pakai si 2 dong. Ya, kalau pakai yang 2, ya artinya di sini limitnya sama dengan 2. Atau jangan gini nulisnya. Nggak apa-apa, ditulis ulang aja ya. 2x tambah 1. Ah, gini ya. Sama dengan 2. Sekarang limit kanannya. Kalau limit kanannya jadi limit x menuju 1 dari arah kanan. Jadinya 2x tambah 1 sama dengan 3. Ya, karena limit kiri dan limit kanannya beda, boleh ditulis gitu ya alasannya ya sama kalian. Karena limit kiri dan limit kanan berbeda, maka limit x menuju 1 dari floor 2x tambah 1 itu tidak ada. Itu ya penjelasan lengkapnya. Ya, Izin bertanya, berarti ini buat fungsi Florin ini diambil angka terkecil, tapi dia itu nggak nol apa gimana, Kak? Biar buat menghitung batas atas sama batas bawah dari 2 sama 3-nya itu, Kak. ini biasanya sih saya substitusi ya. Kalau misalnya tadi kan dia mau di sekitar 1 ya si limitnya. Jadi supaya kita ngitungnya nggak kemana-mana gitu. Jadi udah dibatasin limit x menuju 1 gitu ya. Nah ya udah gitu, kalian coba substitusi. Ketika x-nya sama dengan 1, artinya kan 2 dikali 1 tambah 1, artinya 3 gitu ya. Oke, sekarang saya naikin. Batasnya sampai berapa sih supaya dia nilainya jadi eh, 4 gitu ya. Nah berarti dia nilainya jadi 4 ketika saya substitusi 1,5, betul ya. 1,5 dikali 2 tambah 1 jadinya 4. Nah, artinya dari selang 1 ya, satunya masuk sampai 1,5, 1,5-nya nggak masuk, artinya di situ dia nilainya 3. Karena kalau floor itu dia mau 3, 3 koma segede apapun gitu ya, misalnya 3,999 gitu ya. Selama dia di dalam fungsi floor ya dia dibuletinnya ke bawah gitu. Kalau nggak kebayang saya saranin gambar sih. Karena kalau fungsi floor itu pasti dia step Oke, by Kak. step, dia naiknya satu-satu gitu, nggak mungkin loncat. Kecuali ada pengalinya ya di depannya ya. Kalau ada pengali di depannya mah ya loncat jadinya. Makanya, Kak. Untuk nulis yang ini, yang kayak untuk 2 0,5 sampai 0,5 kurang dari sama dengan X kurang dari 1 itu boleh Mm-mm. langsung ditulis atau harus kayak dijabarin dulu nanti eh, gimana cara dapetin itunya. Sebentar. Mau dijabarin ya.
Boleh langsung sih kalau yang ini. Nggak perlu dijabarin dulu ya. Soalnya kalau dijabarin apalagi nanti ke depannya kayak di fungsi turunan itu bakal ada kayak gini juga ya, floor juga. Fungsi floor gitu. Kalau misalnya kalian harus ngejabarin intervalnya satu-satu, lama sih nanti kalian ngerjainnya. Jadi kalau misalnya kalian udah bisa nentuin satu selangnya, pasti panjang selang ke selanjutnya itu pasti sama gitu. Jadi kalau ini kan dia setengah nih panjang selangnya ya intervalnya. Berarti nanti seterusnya juga dia panjang intervalnya sama gitu. Jadi daripada kalian habis waktu buat nentuin kayak gini supaya nulisnya rapih gitu ya. Jadi kalau saran dari saya sih ya langsung aja. Gak masalah kok. Karena ini cuma ngebuka definisinya aja. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Bingung ya Flor ya? Nanti sering-sering ngerjain soal yang ada floornya nanti kebiasaan. Oke, nggak ada pertanyaan lanjut ya. Nomor 9. Udah tinggal 2 nomor lagi. 9 sama 10. 9 dulu ya. Hitung limit-limit berikut sama ya. Jadi hitung limitnya kalau ada, terus kalau misalnya nggak ada, jelaskan kenapa nggak ada. Oke, yang A dulu. Kalau yang A berarti udah langsung ya dikasih clue-nya nih, pakai prinsip Apit, teorema Apit ya. Berarti biasanya sih kelihatan dari fungsinya. Kalau misalnya ada cos gitu ya, cos, sin ya yang trigonometri gini, berarti kalian curiga ngerjainnya pakai teorema Apit gitu. Jadi di sini tulis dulu nilai cosnya. Cos 2 per X ya. Mau apapun fungsi yang di dalam cosnya gitu ya. Buat nilai cosnya sendiri, mah sebenarnya nilainya dari -1 sampai 1 gitu ya. Nggak peduli gitu yang di dalamnya mau fungsinya apa, ya cosnya gitu ya. Fungsi cosinus itu nilainya pasti dari -1 sampai 1 gitu. Oke, dari sini terus kita kalau lihat soal cos 2 per X-nya itu nempel sama X kuadrat. Ya udah berarti si ketiga ruas ini saya kaliin sama X kuadrat. Aman ya, karena X kuadrat ini mau berapapun nilai X-nya pasti positif. Gitu. Jadi kalau pertidaksamaan kita kaliin yang nilainya positif aman. Gitu. Jadi di sini kita dapat min X kuadrat kurang dari sama dengan X kuadrat dikali cos 2 per X kurang dari sama dengan X kuadrat. Itu ya. Nah, sekarang kita ngecek gitu limit dari si ujung-ujungnya. Karena limit X menuju, ini disamain. X-nya kan dia menuju 0. Berarti di sini ketika limit X menuju 0 dari min X kuadrat, hasilnya 0 ya. Dan limit X menuju 0 dari X kuadrat sama dengan 0 juga gitu ya. Maka melalui teorema atau prinsip Apit gitu ya. Teorema Apit diperoleh limit X menuju 0 dari X kuadrat dikali cos 2 per X itu sama dengan 0 juga Nol. gitu. Iya, karena diapit sama angka 0 ya. Dari kiri 0, dari kanan 0 ya berarti si X kuadrat cos 2 per X limitnya 0 juga gitu ya. Limit X menuju 0. Gitu, gampang ya. Nah, kalau yang C nih, yang C gimana?
Dibikin sama kayak yang atas juga nggak Kak? Karena kan nilai sin sama juga min 1 sampai 1. Tuh ya, jadi mau apapun ya fungsi yang di dalam sin-nya gitu ya, sin apapun gitu isinya yang di sini. Ya, nilainya itu pasti dari -1 sampai 1 gitu. Oke. Nah, yang dari soalnya itu kita mau sin-nya itu dikali sama 1/10⁻10. Ya udah, 1/10⁻10 positif. Jadi aman ya, kita kaliin semua ke pertidaksamaannya. Jadi kita dapat min 1/10⁻10 kurang dari 1/10-nya lupa nggak ditulis. Ini sin 1/x⁻3 kurang dari sama dengan 1/10⁻10. Gitu ya. Gimana ini? Berarti limit yang ruas kirinya dulu. Ya, yang di ruas kiri berarti x menuju 0 dari min 1/10⁻10 sama dengan berapa? Min 1/10⁻10 ya. Sedangkan limit x menuju 0 dari 1/10⁻10 sama dengan 1/10⁻10. Ya, di sini karena nilai yang pengapitnya nih, pengapitnya yang kiri sama yang kanan beda, jadinya kita nggak bisa pakai teorema apit. Tidak bisa pakai teorema apit gitu di sini. Ya, karena nilainya berbeda. Jadi gimana dong? Ini saya bawa nih ke sini. Nah, kok gini kurungnya? Ini gambar dari plotnya ya. Plotnya dari 1/10⁻10 dari dikali sin 1/x⁻3. Oke, kalau kalian ngelihat kayak gini, kelihatannya mendekati 0 gitu ya. Tapi coba kita zoom. Zoom terus ya ini ya, sampai 10/10 ini. Nah, udah mulai kelihatan nih. Oke, nah ini waktu kita lihat ternyata dari plotnya, ya nilainya itu si sin 1/x⁻3 dikali 1/10⁻10. Dia di sini kalau x-nya menuju 0, dia di sini berosilasi. Ya, berosilasi nih di sini. Artinya di sini limitnya Nggak ada Kak. tidak ada. Ya, mau dia amplitudonya sekecil apapun ya kalau dia berosilasi di sekitar x menuju c-nya gitu ya, ya nggak ada gitu limitnya. Oke, ini sama kayak pertanyaan konsep yang nomor 3. Nah, yang ini gitu ya. Dia di sini berosilasi nih gitu. Kalau berosilasi kayak gini ya artinya dia nggak ada gitu limit. Kayak gini. Nggak bisa dibilang karena boleh nggak kalau misalnya ini kan 1/10⁻10 karena nilainya kecil sekali gitu ya, jadi dianggap 0 aja ya nggak boleh gitu ya. Karena kalau di matematika 1/10⁻10 ya tidak sama dengan 0 gitu. Jadi mau kalian berargumen tapi kan kecil banget ya nggak sama dengan 0 gitu. Ya. Kak, tapi nanti kalau misal di soal itu kan kita nggak bisa ngelihat kalau misal grafiknya berosilasi atau gimana. Itu nanti teorinya gimana ya Kak? Ini biasanya itu ngelihat dari kalau yang berosilasi gitu pasti trigonometri. Kemungkinan besar kalau buat di tingkat kalian itu trigonometri. Nah, itu dilihatnya dari fungsi yang di dalam sinnya gitu ya. Kalau misalnya 1/x⁻3, tadi x-nya itu kan menuju 0 nih. Ketika x-nya menuju 0, artinya 1/x⁻3-nya di sini menuju tak hingga, betul? Iya Kak. Ya, kalau misalnya di sini si sin sin tak hingga gitu ya. Kalau sin tak hingga ya berarti dia berosilasi terus. Kebayang nggak? Oh, oke oke Kak.
gitu ya. Jadi ngelihatnya, nah dari sini gitu, dari si fungsi yang di dalamnya gitu ya. Berarti menjawabnya gimana Kak? Untuk membuktikannya. Ini jadi tidak bisa pakai, kan yang di sini udah pakai, kalian misalnya mau coba pakai teorema Apit dari sini kan udah, karena limit kiri sama limit kanannya dia bukan limit kiri limit kanan yang min plus ya, limit ruas kiri sama limit ruas kanannya beda gitu ya, jadi kan kita nggak bisa pakai teorema Apit gitu. Oke, jadi bentar, di sini connection saya nggak stable. Nah, ya boleh kalian pakai yang ini ya. Ini tulisnya sebentar. Jika X menuju 0, maka 1 per X pangkat 3 itu berarti menuju tak hingga. Sehingga sin 1 per X pangkat 3 akan berosilasi. Aduh, jelek pisan tulisannya ya. Ini, bentar ya benerin biar nggak bingung kalian bacanya. Berosilasi di sekitar X menuju 0 gitu ya, di sekitar X menuju 0. Jadi, limit X menuju 0 dari 1 per 10 pangkat 10 sin 1 per X pangkat 3 tidak ada. Ya. Jadi selalu ya, kalau yang udah berosilasi gitu, ya nggak ada gitu. Oke, masih ada yang bingung? Nomor 9? Kak, berarti kalau misalnya ngeliat dari soal nomor 9 semuanya berosilasi atau gimana, Kak? Enggak, kan tadi udah ditunjukin pakai teorema Apit dia 0 ya. Itu bentuknya itu bisa kayak gini. Bisa dia nah kayak gini. Kalau ini kan dia kelihatannya menuju 0 nih. Bener nggak? Karena harus karena kalian pakai teorema Apit dulu. Oh, oke, oke, Kak. Oke. Ya, karena di sini yang ruas kiri sama yang ruas kanan, ya kebetulan ya kayak yang A nih. Dia ruas kiri sama ruas kanan, ketika kita hitung limitnya sama dengan 0. Oh ya udah, berarti nggak ada masalah. Jadi fungsi yang di tengah ya, si X kuadrat cos 2 per X-nya, ya kalau kita limitnya menuju X-nya menuju 0, ya pasti gitu nilainya juga 0. Karena pengapitnya di sini menuju 0 juga ketika X-nya menuju 0. Gitu. Ya, nah tapi kalau buat yang nomor C ini dia beda. Karena waktu kita ngecek nih limit dari ruas kiri sama yang ruas kanannya dari pengapitnya, oh beda nih. Yang satu min 1 per 10 pangkat 10, yang satu plus gitu ya. Plus 1 per 10 pangkat 10. Jadi makanya di sini kita nggak bisa pakai teorema Apit gitu. Karena nilai limitnya beda. Oke, Kak, makasih, Kak. Oke. Ya, jadi kalau limitnya beda ya berarti ngecek gitu ya dari sini. Dari si sin-nya, wah dari nilai sin-nya ini dia berosilasi nih, karena kalau X-nya menuju 0, nilai 1 per X pangkat 3-nya menuju tak hingga, nah kalau sin pangkat tak hingga, pangkat lagi, sin tak hingga berosilasi gitu ya. Berarti ketika X-nya menuju 0, sin 1 per X pangkat 3-nya berosilasi gitu. Jadi limitnya nggak ada. Gitu ya, nomor 9. Oke, nggak ada pertanyaan, saya lanjut ya, nomor 10. Nomor 10, 3 soal. Oke, yang A dulu ya. Yang A, limit X menuju 0, sin 4X, 3X. Ini tinggal pakai sifat ini aja ya. Limit X menuju 0, sin X per X itu sama dengan 1. Hati-hati ya, di sini X-nya itu menuju 0, ya, yang sama dengan 1. Kalau misalnya dia tidak 0, misalnya soalnya diganti nih, X-nya menuju 2, ya nggak bisa ya, bukan 1 jawabannya. Langsung aja ya. Langsung aja jawabannya jadi sin 2 per 2 gitu. Bukan 1. Ya, ini khusus buat X-nya menuju 0. Karena di sini kan jadinya bentuk tertentu. Sin 0 per 0, 0 per 0. Ya.
Tapi di sini pakai aja langsung sama kalian. Jadi sama dengan 1 limitnya. Oke, kalau ini gimana? Limit X menuju 0. Kalau kalian mau pakai cara kayak gini boleh, ya. Sin 4X, ya, karena dia yang di dalam sinnya 4X gitu ya. Berarti kalian mau bikin si penyebutnya keluar 4X juga, gitu. 4X. Padahal kan dia di sini 3 ya. Oh ya udah, berarti artinya kan di sini dikali 4/3 gitu. Ya, ini tidak mengubah soal. Karena kalau kalian dari yang kanan disederhanain ya balik lagi ke yang kiri gitu. Ya, dari sini mau kalian tulis jadi 4/3 limit X menuju 0. Kalau koefisien gini konstanta boleh keluar kan ya, jadi pengalinya. Sin 4X, 4X berarti jadi 4/3. Kayak gini boleh ya. Atau kalau kalian mau selain langsung yang ini mau ditulis dulu gitu ya. Misal Y sama dengan 4X. Maka limit, kalau ini panjang ya, tergantung nih, Pak Warsoma ngajarinnya yang mana. Soalnya kadang ada beberapa dosen yang nggak boleh langsung kayak gini gitu, nggak boleh langsung sama dengan 1 gitu. Jadi di sini limit, nah jadi kalau misalnya X-nya menuju 0, ya Y-nya juga menuju 0 ya di sini ya. Sama dengan limit Y menuju 0, sin Y gitu ya. Kan di sini 4X-nya sama dengan Y. Ini sama, sama dibagi Y, jadi sama dengan 1 gitu. Jadi harus ngebuktiin yang ini dulu, baru boleh ke sini gitu. Sehingga limit, sorry. Sehingga langsung yang step terakhir gitu ya, 4/3, limit X menuju 0, sin 4X dibagi 4X sama dengan 4/3 kali 1 sama dengan 4/3. Sama aja hasilnya, cuman beda prosesnya gitu. Kalau yang ini berarti langsung kalian sama dengan 1. Kalau yang ini jadi benar-benar harus ngikutin yang ini gitu. Sin X dibagi X, nggak boleh gitu. Kalau ini kan udah dimodif gitu dalamnya. Udah bukan X, tapi jadi sin 4X gitu. Bebas ya, caranya mau pakai yang mana. Kak, izin bertanya. Iya, Untuk yang penyebutnya ini kan 4X, itu dari mana ya, Kak? 4X itu saya paksain sebenarnya bentuknya. Sebenarnya aslinya kan kalau dari soal itu 3X ya. Betul ya? Iya. Sin 4X per 3X. Tapi supaya saya bisa pakai sifat yang ini nih, ya, yang sin X per X, limitnya itu kalau X-nya menuju 0 sama dengan 1, berarti saya mau ubah nih. Harus saya otak-atik supaya bawahnya ini jadi 4 per X, jadi 4X gitu ya. Sebenarnya yang paling gampang adalah, ya udah, dikeluarin dulu gitu ya, si sepertiganya. Kalau saya mikirnya gini gitu, jadi sepertiganya dikeluarin gitu ya, jadi sin 4X dibagi X gitu. Oke, tiganya keluar kan ya. Nah, sekarang supaya dia muncul 4 gimana? Supaya saya di sini muncul 4, oh ya udah. Berarti ini kan kalau buat nggak mau, kalau supaya nggak mengubah soal, artinya kan dia dikali 1 nih. Ya udah, satunya saya ganti jadi 4/4. Jadi 1/3 sin 4X dibagi X dikali 4/4. Ya. Nah, yang 4 sama X-nya saya gabungin pecahannya. Jadi sin 4X, 4-nya di sini dikali X. Jadi 4X dikali, nah ini sisanya gitu ya. Yang sisanya yang tadi dipisahin gitu ya dari kawanannya, ini digabungin gitu ya. Dia bersatu kembali. Jadi 4/3 gitu. Gimana? Kebayang nggak? Dimanipulasi aja sih ini. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, itu
Yang A gampang ya. Kita lanjut D. Oke, yang D gimana nih? Sekant kuadrat X min 1. Familiar nggak sih sama bentuk ini? Sekant kuadrat X min 1. Familiar nggak? Identitas bukan Kak? Kenapa jadi berapa? Tadi Hasna ya. Hasna berapa? Jadi apa? Sekant kuadrat X min 1? Jadi tangan kuadrat X, Pak. Kak. Iya, betul ya. Sini jadi limit X menuju 0 tan kuadrat X. Nggak ada min satunya ya. Jadi langsung tan kuadrat X. Oke, 4X kuadrat. Dari mana kok bisa dapat tan kuadrat X? Dari identitas trigonometri ya. Identitas trigonometri. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Supaya muncul sekan, oh ya udah berarti semuanya, ini kedua ruasnya, saya bagi sama cos kuadrat gitu ya. Bagi sama cos kuadrat X, hasilnya jadi tan kuadrat X tambah 1 sama dengan sekan kuadrat X. Satunya saya pindah ruas, ya, jadi tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X min 1 gitu ya. Oke, kalau dari sini sama ya, ini pakai sifat juga. Limit X menuju 0 dari tan X per X itu sama dengan 1. Ya, sebenarnya ini jalannya dari yang sin X gitu ya. Ini limit, harusnya tadi nggak usah saya hapus. Tan X dibagi X itu sebenarnya ini kan ya, limit X menuju 0, ini sin X per cos X dibagi X, limit X menuju 0, sin X per X dikali 1 per cos X gitu ya. Ini pakai main limit teorem. Sin X per X dikali limit X menuju 0, 1 per cos X. Ya, ininya sama dengan 1, ini juga 1. Ya, jadi hasilnya sama dengan 1 juga. Gitu. Langsung aja lah, yang ini berarti hasilnya jadi 1/4 gitu ya. Bingung nggak kenapa 1/4? Perlu dijabarin kah? Dulu, Kak. Perlu. Saya tulis di bawah. Limit X menuju 0, tan kuadrat X, 4X kuadrat. Berarti 1/4-nya saya keluarin. Ya, jadi 1/4 limit X menuju 0 dari tan kuadrat X dibagi X kuadrat. Ini ya. Di sini saya tulis lagi. Tan kuadrat X kuadrat. Oh, berarti tan X dikali tan X gitu ya. Dibagi X dikali X. Nah, di sini dipisah lagi. Limit X menuju 0. Tan X dibagi X dikali limit X menuju 0 tan X dibagi X gitu ya. Ini jadi sama dengan 1/4 dikali 1 dikali 1 sama dengan itu. Awalnya kalian mau ngebuktiin dulu yang ini gitu ya di atasnya. Terus nanti dipakai di sini supaya nggak terlalu panjang silahkan. Tapi saya rasa kayaknya kalau ujian nggak perlu deh ngebuktiin kayak gini ya. Panjang banget. Nanti coba konfirmasi, tolong konfirmasi ke Pak Warsoma apakah boleh langsung gitu ya limit X menuju 0 dari tan X per X sama dengan 1 gitu. Kalau misalnya boleh ya udah langsung pakai aja. Supaya cepat ya ngitungnya ya. Nah, kalau harus buktiin kayak gini yang lama lagi. Gampang ya yang D ya. Lanjut yang F. Gimana nih kalau yang ini limitnya T menuju pi per 4.
kalau kita coba substitusi, benar ya hasilnya jadi 0/0 bentuk tak tentu. Jadi makanya harus kita ubah-ubah dulu nih bentuknya. Kebayang nggak gimana? Tadi kayak yang bagian A ya. Kayak yang A tadi saya misalin ya. Nah, misalin dia sama dengan 4X. Boleh, yang ini juga saya misalin juga deh. Misal ya, di sininya X sama dengan T kurang dari Pi per 4. Maka ya, ketika X-nya menuju 0, ya, itu terjadi jika dan hanya jika T-nya itu menuju Pi per 4. Itulah, kalau T-nya menuju Pi per 4 ya artinya X-nya menuju 0. Kalau X-nya menuju 0 ya artinya T-nya menuju Pi per 4 ya. Jadi makanya di sini jika dan hanya jika. Oke. Dari sini ya udah kita langsung jangan substitusi dulu biar nggak panjang ya. Berarti kalau Tx sama dengan T min Pi per 4 di sini lanjut ya. Yang ini berarti boleh saya tulis T-nya itu sama dengan X tambah Pi per 4. Betul ya? Artinya di sini sin T sama dengan sin X tambah Pi per 4. Pakai rumus ya penjumlahan sudut trigonometri. Jadi sin X dikali cos Pi per 4 ditambah cos X sin Pi per 4. Ya, di sini jadi setengah akar 2 sin X ditambah setengah akar 2 cos X. Ini nggak hilang. Cos X gitu ya. Terus di soal ada apa lagi selain sin T? Cos T ya. Cos T sama dengan cos X tambah Pi per 4 sama dengan cos min sin ya. Jadi cos X dikali cos Pi per 4 minus sin X sin Pi per 4. Jadi di sini dapat setengah akar 2 cos X minus setengah akar 2 sin X. Ya. Yang di soal adalah sin T dikurangin cos T. Artinya di sini sin X tambah Pi per 4 dikurangin cos X tambah Pi per 4. Berarti yang ini kurang yang ini ya. Supaya nggak bingung ini saya namain persamaannya. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Ya, persamaan 1 dikurangin persamaan 2. Artinya di sini jadi dapat akar 2 sin X. Betul ya? Sini sinnya minus setengah. Artinya jadi plus setengah akar 2. Gitu. Jadi di sini setengahnya habis. Tinggal sisa akar 2. Akar 2 sin X. Sedangkan yang cosnya di sini saling coret ya. Karena dikurangi. Oke. Maka di sini jadi dapat balik lagi ke soalnya. T Pi per 4. 4T min Pi dibagi sin T min cos T. Di sini kita ubah ke dalam X. Jadi X menuju 0. Ya, T-nya tadi X tambah Pi per 4 ya. Berarti di sini sisanya jadi tinggal 4X. Dibagi ini tadi sin T min cos T-nya adalah akar 2 sin X. Gitu ya. Di sini kali 1 per X atas bawah. Jadi dapat limit X menuju 0. 4 dibagi akar 2 sin X per X.
ya. Mau pakai main limit teorem ya, teorema limit utama, mau pakai itu boleh, mau langsung boleh juga ya. Jadi di sini dapat 4 per akar 2 alias 2 akar 2. Gimana? Ada pertanyaan buat yang F? Ada yang nggak ngerti nggak step-stepnya? Kak, tadi yang Iya. 4T kan T-nya diganti X tambah Pi per 4. Mm-mm. Terus gimana tadi sampai Pi-nya jadi hilang ya? Oh, yang ini ya, yang atas masih bingung ya pembilangnya ya. Oke, saya tulis Iya. dulu. 4 X tambah Pi per 4 min Pi ya. Ini ya. Berarti di sini sebenarnya jadi 4X tambah Pi min Pi ya. Bener nggak? Oh iya iya. Oke, makasih Kak. Ya, oke. Jadi di sini Pi-nya habis. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan buat yang F, boleh nanya. Yang tadi udah dibahas. Kita masih ada waktu sekitar 7 menit. Kalau misalnya masih ada yang belum paham, nggak apa-apa, tanya aja. Daripada nanti kalian bingung gitu ya, mending nanya. Mau nanya yang tadi yang tutor bab 0, kalau ada yang masih bingung juga boleh, boleh nanya juga. Yang ini gitu ya, tadi gambar grafik, ya pergeseran. Kalau plus berarti X plus 2 gitu ya, yang di dalam fungsi F-nya, berarti artinya geser ke kiri. Kalau negatif, geser ke kanan. Terus ini yang mutlak. Konversi, gampangnya konversi ya. Ini trigononya juga masih yang basic. Fungsi ganjil genap. Terus limit. Saya tunggu sampai menit ke 35. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri ya tutorial hari ini. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Saya akhiri tutorialnya hari ini. Terima kasih semua. Nanti recordingnya akan diupload sama Pak Marsoma ya ke YouTube. Makasih banyak, Kak. Terima kasih Makasih, banyak Kak Kak. Levina. Kak. Terima kasih Kak.